Autobot adalah sebuah tim pada franchise Transformers yang selalu ada untuk menjaga kehidupan di bumi maupun di Cybertron. Keberadaan mereka diceritakan sebagai penggagal dari setiap rencana jahat dari Decepticon. Decepticon adalah sebuah tim yang berisikan para penjahat di franchise Transformers. Kedua tim ini diceritakan sudah bermusuhan selama ribuan tahun. Kedua tim ini berisikan robot-robot berteknologi tinggi dengan persenjataan lengkap yang mampu menghancurkan apapun di alam semesta. Demi menjaga keamanan semesta, Autobot memiliki pasukan terbaik yang ada di Cybertron. Berikut ini 10 anggota Autobot terkuat yang pernah ada. Calling all Autobots. Bumblebee. Robot kuning ini adalah salah satu ikon dari Autobot. Bumblebee adalah salah satu anak buah tertua dari Optimus Prime. Sebelum terjadi perang besar antara Autobot dan Decepticon di Cybertron, Bumblebee bekerja sebagai seorang kurir. Namun, ia harus terseret ke dalam konflik saat dirinya sempat hampir mengirimkan sebuah paket berisikan bom dari Decepticon. Selain menjadi kurir, Bumblebee juga bekerja sebagai agen pemantau Cybertron setelah peperangan usai. Bumblebee juga menjadi salah satu anggota yang paling dapat dipercaya di antara anggota-anggota Autobot lainnya. Hal ini yang membuat ia di beberapa kesempatan diangkat sebagai pemimpin dari Autobot. Windblade. Dalam semesta Transformers, Windblade termasuk karakter baru. Secara teknis, Windblade sebenarnya bukan bagian dari Autobot. Ia juga tidak berasal dari planet Cybertron melainkan dari planet Caminus. Caminus merupakan salah satu planet yang pernah dikolonisasi Cybertron. Di sana para Transformers dapat hidup dengan tenang. Saat para penduduk Caminus diminta kembali ke Cybertron dengan alasan untuk menghubungkan kembali semua yang telah hancur, Windblade termasuk delegasi yang dikirimkan oleh Caminus. Blur. Blur adalah robot tercepat yang ada di Autobot. Saat perang besar terjadi di Cybertron, Blur merupakan robot pembalap, maka tak heran jika ia memiliki kecepatan yang tinggi. Blur sempat diminta bergabung ke dalam Autobot dan Decepticon, namun ia lebih memilih untuk bergabung dengan Autobot. Perceptor. Perceptor sudah menjadi bagian dari Autobot sebelum terjadi peperangan. Saat perang berlangsung, ia bertugas sebagai ilmuwan bekerja sama dengan Jetfire dalam menemukan Energon. Perceptor juga pernah hampir tewas saat menyelamatkan para Wreckers yang ditahan bersama dengan Cap. Saat lukanya pulih, ia pun memperbarui tubuhnya dengan menambahkan lapisan tebal pada dadanya serta kacamata target yang selalu ia pakai. Setelah kejadian itu, ia kemudian beralih menjadi seorang penembak jitu. Cap. Cap adalah salah satu anggota Autobot tertua dan terkuat. Cap memiliki kemampuan unik, yaitu mampu melakukan peningkatan dari segi parts untuk tubuhnya. Karena kemampuannya itu, dia menjadi panjang umur dan sudah mengalami ribuan tahun masa peperangan. Cap menjadi salah satu dari sedikit Autobot yang sudah pernah melihat kedamaian di Cybertron. Ironhide. Ironhide merupakan bagian dari pasukan awal Optimus Prime. Awalnya ia merupakan warga sipil yang kemudian memutuskan untuk bergabung dengan pasukan keamanan Cybertron. Ironhide juga merupakan salah satu dari sekian robot pertama yang melakukan perlawanan terhadap Decepticon sebelum berubah menjadi perang saudara. Dari semua pasukan awal Optimus Prime, Ironhide adalah salah satu robot yang paling banyak dipersenjatai untuk melawan Decepticon. Dia pernah bertempur bersama Optimus Prime saat melawan raksasa Trypticon, dan dia pun mengajari Optimus bagaimana menjadi seorang pejuang. Jetfire. Jetfire diceritakan pernah hampir bergabung dengan Decepticon. Dalam G1 Cartoons, dia terbangun setelah perang dimulai dan bergabung dengan Starscream. Dia sempat ingin menjadi ilmuwan, namun, karena kemampuan terbangnya, pemerintah Cybertron akhirnya menggunakan Jetfire sebagai alat pertahanan atau transportasi. Dia sempat melawan Optimus Prime karena dia percaya bahwa warga Cybertron berhak untuk menentukan pilihannya sendiri, sebelum akhirnya dia menyadari perilaku para Decepticon. Drift. Drift merupakan mantan anggota Decepticon. Ia bahkan memiliki pangkat tertinggi di pasukan Megatron. Saat dia masih bergabung dengan Decepticon, dia menggunakan nama Deathlock. Deathlock bergabung ke faksi Decepticon dikarenakan ada sebuah kecelakaan yang berhubungan dengan peraturan hukum Autobot yang menyebabkan temannya terbunuh. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan warga Cybertron netral, atau yang biasa disebut Circle of Light, Drift kemudian menyadari bahwa dirinya sudah menggiring idealisme pasukannya terlalu jauh. Dia kemudian berlatih dengan Circle of Light, belajar bertarung jarak dekat dan cara menggunakan pedang yang baik. Dia kemudian bergabung bersama Autobot,
meskipun para Autobot lainnya masih tidak percaya dengan Rift yang tiba-tiba berubah. Sentinel Prime. Sebagai robot yang sudah ada sebelum Optimus Prime mendapatkan kepemimpinannya, Sentinel Prime memiliki peran dalam menjadi salah satu alasan mengapa Decepticon membenci robot bernama Prime. Dalam cerita IDW Comics Universe, Sentinel merupakan seorang kepala keamanan Senat Cybertron. Dia membentuk sebuah kelompok yang berisikan para agen yang sudah tidak aktif agar mau bekerja untuknya. Dirinya juga menjadi algojo bagi mereka yang berani melawan para Senat dan hukumnya. Dia hampir mengambil alih Senat pada saat perang berlangsung, namun dia harus mati di tangan Megatron. Optimus Prime. Inilah dia sang tokoh protagonis utama dalam seri Transformers. Ia juga menjadi ikon dari Autobot. Optimus memulai kisahnya sebagai Orion Pax, seorang anggota dari pasukan kepolisian Cybertron yang memiliki kejeniusan dalam menyusun taktik pertempuran. Karena kemampuannya itu, dia ditunjuk sebagai kapten di satuan kepolisian. Seiring berjalannya waktu, Optimus mengubah pasukan keamanan yang dia pimpin menjadi awal mula kemunculan pasukan Autobot. Jika Megatron adalah sosok jahat yang menyerang kehidupan di Cybertron, maka Optimus Prime adalah kebalikan dari Megatron. Dia menghabiskan jutaan tahun untuk menggagalkan setiap rencana jahat Megatron serta tetap percaya bahwa kebebasan adalah hak untuk semua makhluk. Itulah 10 anggota Autobot terkuat yang pernah ada. Jika kalian tahu anggota Autobot lain yang lebih kuat, kalian bisa komen di bawah.